Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu. Wal maqalatu utai maqalah al khamisatu kang kaping 5. Dawuh sing kaping 5 an aliyin sangka bab sulasi wal maqalatu utai maqalah al khamisatu kang kaping 5 an aliyin iku saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani Allah subhanahu Allah anhu saking Sayyidina Ali wa karrama lan muga-muga mulyaaken sapa Allah. Wa karrama lan muga-muga mulyaaken sapa Allah wajahu ing wedanane Sayyidina Ali. Lek kala wingi makalah sing nomor 4 niku saking Sayyidina Utsman, sing makalah nomor gangsal niki saking Sayyidina Ali karramallahu wajah. Nek kala wingi dipun jelasaken Sayyidina Utsman niku penjabaran utawa versi liya saking Sayyidina Abu Bakar. Nek Sayyidina Ali ku versi liya saking Sayyidina Umar. Ketegesane kendele iku sapa jenenge kados Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Ali iki nang kene radhiyallahu anhu, tapi untuk syarahe iku kali Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi iku di mboten radhiyallahu anhu tapi karramallahu wajhalan. Umume ngoten. Nalikane para sahabat-sahabat liya niku radhiyallahu anhu. Tapi nek Sayyidina Ali niku karramallahu wajhalan. Iki nggih ulama, para ulama nggih benten-benten. Kenapa kok Sayyidina Ali ku dungane mboten radhiyallahu anhu tapi dungane karramallahu wajah. Ana sing jelasaken krana Sayyidina Ali kecilik mboten nate wajahe niku didamel di antara para sahabat sing wajahe mboten nate didamel sujud dhateng berhala niku Sayyidina Ali. Keranten Sayyidina Ali kecilik sampun diramut Kanjeng Nabi, sampun diramut Kanjeng Nabi. Nah, ono sing ngarani sebagian ulama njelasaken kenapa kok dungane Sayyidina Ali itu karramallahu wajah. Keranten wajahe Sayyidina Ali itu mboten nate didamel nyawang kemaluane. Mboten nate didamel nyawang kemaluane kecilik ngantos kapundhut mboten nate. Nah iku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kautamane pun mboten diraguaken malih. Dawe Kanjeng Nabi, ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha. Aku dawuh Kanjeng Nabi, aku kutone ilmu. Nah, Sayyidina Ali ku lawange. Sapa wonge sing kepengin mlebu nang kutha mongko lewat Sayyidina Ali. Terkenal alime, terkenal alime Sayyidina Ali. Pripun dawuh Sayyidina Ali, inna min naimid dunya yakfikal islama nikmatan. Inna min naimid dunya, sak temene iku setengah saking kenikmatane dunya. Yakfi kang nyukupi apa naimid dunya, yakfi kang nyukupi apa naimid dunya ka ing sira al islama isime inna. Al islama apa Islam, nikmatan apane nikmate. Dawuh Sayyidina Ali yang pertama sak temene kenikmatan dunya sing mestine iku nyukupi kanggo awakmu, kanggo sliramu yaiku nikmate Islam. Tegese napa? Fa inna adzama ni'amillahi. Mongko sak temene luweh agung-agunge pira-pira nikmate Allah lil abdi maring kawula iku ikhrajuhu iku den tokakene, ikhrajuhu iku oleh ngetokakene Allah, ikhrajuhu iku oleh ngetokakene Allah lahu maring abdun minal adami saking ora ana ilal wujudi maring ana.
Nah, ini dijelasno termasuk gede-gede nikmat yaiku nikmati Allah Subhanahu wa taala maring kawula yaiku diwujudno sing asale ora ana terus dianakno. Sing asale Adam terus kemudian wujud diciptakno Allah Subhanahu wa taala. Lah pripun nikmatul wujud iku termasuk nikmat sing gede? Nggih keranten dengan diciptakannya kita niku diberi kesempatan untuk mengenal pangeran kita. Lan dikai kesempatan kemungkinan untuk masuk surgane Allah Subhanahu wa taala. Nang dunya nggih mboten namung gak enak to, nggih diparingi kenikmatan-kenikmatan sing kathah. Iso ngrasakno enake urip, iso ngrasakno enake kenikmatan-kenikmatan dunya sing diparingna Allah Subhanahu wa taala. Iku termasuk termasuk gede-gedene nikmat sing asale ora ana terus diwujudno dadi kawulane pangeran sing maha sempurna. Iku nikmat sing gede. Nikmat sing gede duwe pangeran sing maha segala-galane. Nah, iku wis cukup nikmat sing gede. Terus mari ngono, mari diwujudno sing asale ora ana terus dadi ana. Terus nikmat sing gede maneh apa? Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokakene Allah min zulumatil kufri saking pira-pira pepetenge kekufuran. Min zulumatil kufri saking pira-pira pepetenge kekufuran ila nuril islami maring cahayane Islam. Sakwise nikmatul ijad termasuk nikmat sing gede maneh yaiku nikmatul Islam. Kula niki mboten bayangaken umpamane kok kita niki lahir dadi nduk kalangan, nduk lingkungan, nduk negara wong kafir. Ya kira-kira ya dadi wong kafir. Kira-kira ya kemungkinan besar ngono ya ora iso ngenal agama Islam, ora kenal Gusti Allah, ora kenal Kanjeng Nabi. Utawa umpama nyuwun sewu, kok kita iki dilahirno ing dalam keluargane Bani Israel katakanlah. Lho, kira-kira ya pas saiki ngono, kira-kira saiki ngono ya mateni wong Gaza. Lho, mateni wong Gaza, lingkungan keluarga. Nah, itu kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertama, nek kita nih kan lahir dilahirno ing dalam keluarga agama Islam. Utawa nalikane ana wong terus kemudian lahir di tengah-tengah kekufuran. Tapi terus kemudian kali Allah Subhanahu wa taala diparingi hidayah. Hidayah iku mlebu nang jerone ati. Terus pada akhirnya mlebu agama Islam. Sebenarnya Islam itu bukan turunan. Nek menjelasane Islam itu mboten turunan. Islam itu pilihan, nggih. Islam itu pilihan. Senajan kita niki nyuwun sewu, kita niki kados kula ngeten niki lahir nduk keluarga Islam. Tapi untuk memeluk agama Islam, memperdalam ajaran-ajaran Islam itu pilihan saya sendiri. Maka Islam itu tidak bisa diturunkan. Makanya kemudian ono istilah Islam KTP barang ngono ya bisa jadi lahir nduk keluarga Islam tapi ora gelem di hatinya itu tidak memilih untuk memperdalam, mengenal lebih dalam tentang ajaran Islam. Maka Islam itu adalah sebuah pilihan, harus ada kedaulatan, harus ada kedaulatan dalam memilih agama Islam. Jadi seperti itu. Islam itu harus dipilih. Senajan jenengan kok lahir ing dalam keluarga agama Islam. Nggih. Tapi jenengan kedah punya kedaulatan sendiri bahwasanya
iki pilihanku, iki pilihanku. Jadi sebenarnya wong sing mualaf ngoten niku lan kita sing apa jenenge lahir dalam keluarga Islam, itu mestinya dalam beragama Islam harus ada kedaulatan, harus ada pilihan. Ini pilihanku dan saya meyakini. Nggak iso nalikane agamamu Islam lha apa wong tuaku Islam. Iku mboten saged ngoten niku. Mangke konsekuensine sakarepe dhewe, ngoten. Mangke sakarepe dhewe. Maka Islam itu harus dipilih. Mongko Islam itu kudu dipilih, kudu diyakini kebenarannya. Tidak ada agama yang benar kecuali itu adalah agama Islam. Terus kemudian dipilih dengan segala konsekuensinya karena kita mempercayai Islam itu adalah agama yang benar. Nah, niku nggih nikmat sing gedhe. Mongko dibanding dengan nikmat-nikmat liyane, nikmat iki sing paling gedhe. Nikmat iki sing paling gedhe. Karena ngerti hakikate kita diciptakno apa. Nang dunia ini diciptakan untuk apa? Lah ketika kita mengenal agama Islam, diajari di situ. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita akan tahu tujuan kita di hidup. Bahwasanya kita itu adalah seorang hamba, kita itu adalah seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepada zat yang tidak ada batasannya, yang tidak terbatas, kesempurnaannya tidak terbatas. Itu karena kita dinisbatkan, karena kita itu menghamba kepada zat yang tidak terbatas, yang kesempurnaannya itu di luar batas, maka kita menjadi istimewa. Lah ngono. Nah, itu keistimewaan kita sebagai hambanya Allah, yaitu karena kita menghamba pada zat yang tidak terbatas. Nah, aja dianggap abdun itu, tapi dimudhofno nang ndi. Nah, ini abdul dunya iku wis kaya ngono ku mau. Nah, sebagai kawulane dunya wis ngono ku mau, berarti ke status kemuliaan seorang hamba itu diletakkan di mana dia disandarkan. Ketika dia disandarkan kepada harta benda, kawulane harta, kawulane jabatan, kawulane nafsune dhewe, yang mana semuanya itu adalah terbatas. Terbatas. Tapi ketika kita itu mengukuhkan status kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah, meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala, meyakini ajarannya, meyakini tuntunannya. Kemudian kita menisbatkan diri kita kepada zat yang maha sempurna. Maka kemuliaan yang bagaimana lagi gitu. Kesempurnaan yang bagaimana lagi yang kita harapkan. Tentu itu sudah menjadi harapan atau kemuliaan yang sangat tinggi. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane nduk Isra Mi'raj iku dalam surat Al-Isra iku, Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, bi abdihi, bukan kok asra bi nabihi atau asra bi habibi. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyebut memberikan predikat Kanjeng Nabi itu dengan Habib. Al-Habib, Habibullah. Tapi kenapa di situ Al-Isra, dalam surat Al-Isra itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah dengan sebutan abdun? Karena makom ubudiyah itu adalah makom tertinggi seorang hamba. Ketika seorang hamba itu sudah benar-benar mengukuhkan dirinya, menghambakan hanya satu-satunya hambanya Allah, dia sebenarnya telah memerdekakan dirinya dari segala penghambaan. Maka ada keterangan ketika kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tuntunannya, maka sebenarnya kita telah membebaskan diri kita, memerdekakan diri kita dari segala penghambaan. Membebaskan diri dari penghambaan terhadap jabatan, terhadap harta, terhadap fashion, terhadap tren, terhadap keviralan. Kita bebas
tidak terkait, tidak terkekang oleh hal itu semuanya. Nah, maka di situ adalah nikmat terbesar. Ketika kita wujud di dunia diwujudkan oleh zat yang maha sempurna, kemudian tidak hanya itu, kita telah dikenalkan, kita diberi hidayah, diberi tunjuk, diberi nurul Islam ke dalam hati kita, itu nikmat di atas nikmat. Nah, anapun nikmat-nikmat yang lain berupa rizki, baik rizki dohir atau rizki batin, itu adalah nikmat-nikmat kecil, runtutane karena kita itu sebagai hamba Allah. Nah, itu nikmat segala-galanya. Monggo ayo belajar menghambakan diri. Penghambaan itu apa sih? Patuh. Penghambaan itu adalah sebuah kepatuhan. Nah, makanya ketika kita membahas tentang lafdzul jawab, kalimah thayyibah la ilaha illallah, la ilaha ora ono pangeran kang hak den sembah, la ilaha ay la ma'buda, tidak ada zat yang berhak kita patuhi, ngono maksudnya. Ilah itu apa? Ilah itu ay al ma'bud, sesuatu yang kita patuhi. Tidak ada zat yang berhak kita patuhi illallah kejaba Allah. Hanya Allah yang berhak kita patuhi. Anapun kita baik kepada tetangga, baik kepada guru, baik kepada anak, baik kepada keluarga, baik kepada semuanya, baik kepada lingkungan, itu berdasarkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu hakikate la ilaha illallah. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian kita meninggalkan kesalahan, kita meninggalkan kejahatan, kemudian kita meninggalkan kezaliman, itu bukan karena apa? Bukan karena kita ingin dianggap sebagai orang baik, tidak ingin validasi sebagaimana keterangan kemarin, tidak, tapi murni karena itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka la ilaha illallah itu adalah kepatuhan penuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu resapi dalam hati dan didoktrin hatinya, disugesti hatinya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya patuhi. Termasuk patuh kepada Allah ya hormat kepada orang tua, kepada guru, baik kepada tetangga, baik kepada baik kepada tamu, baik kepada semua kebaikan amal-amal soleh itu berdasarkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar ketika orang sudah bisa merasakan nurul Islam, nurul iman. Nah, itu kita jaga. Kita jaga, muga-muga kita benjang niku pecah yang dalam iki yang kita yakini kebenarannya. Yang kita yakini kebenarannya. Tidak ada kebenaran kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki dawuh Sayyidina Ali yang pertama, kenikmatan-kenikmatan urip nang donya iku ora iso ngalahno kenikmatane didadekno kita sebagai orang Islam. Ngeten nggih, Islam niku adalah nilai-nilai, nilai-nilai. Lah Muslim itu orang yang beragama Islam, yang harusnya menjalankan nilai-nilai keislaman. Jadi kalau kita ingin mengenal Islam ya pelajarilah dari keislaman itu, dari tuntunan itu, bukan dari Muslimnya, bukan dari orang Islamnya. Karena orang Islamnya ya relatif tergantung dia itu menjalankan nilai-nilai keislaman, maka dia sebenar-benarnya orang Islam. Kalaupun dia tidak menjalankan nilai-nilai keislaman, kemudian dia sudah syahadat, maka dia masuk dalam kelompok muslimin, tapi dalam menjalankan nilai-nilai keislaman dia masih belum. Nah, ini penting. Umpama ana wong elek, itu baik sekali. Lebih baik daripada sebuah kekufuran. Umpamane kok ana wong muslim, elek kelakuane wis ora kaprah pokokane. Tapi selama dia itu Islam, kok sampean gak iso nderok keapiane umpamane wong kok elek banget ya, wis pol-pole elek. Tapi dia itu mempunyai
dia itu masuk Islam, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, mengakui kebenaran ajarannya itu ajaran yang benar adalah ajaran Islam, tapi dia itu masih belum bisa menjalankan, masih terjebak dalam apa namanya jurang kehinaan nafsu, katakanlah seperti itu. Maka lihat saja, dia itu orang Islam, maka keislaman itu menjadi poin baik bagus dari seseorang. Poin kok apik atau ora apik, najan umpamane kok ono wong alusunai kan biasanya wong NU kan biasa ini apik nyolati kan ate isya ta wong ki apik to ora. Lah nyatane dhek disolati, iku berarti dhek Islam ku yo apik. Wis gak usah liya-liyane, delok-delok liyane. Keislaman seseorang itu sudah menjadi poin penting kebaikan seseorang. Nah, yang gini termasuk nikmate dunia iku lek wong iku oleh hidayah gelem mlebu Islam. Muga-muga sing durung mlebu Islam nggih mugi-mugi diparingi hidayah dening Allah. Sing kita sing pun alhamdulillah nerima diparingi karo Gusti Allah hidayah mlebu Islam, mugi-mugi dijaga. Mugi-mugi pecah dalam keadaan husnul khotimah. Lajenge dawuh wa inna minasyughli lan sak temene iku setengah saking katungkul. Yakfi kang nyukupi apa syughul ka ing sira atau ata apa taat. Syughlan apane ketungkule. Kesibukan yang itu adalah termasuk kesibukan yang sebenar-benarnya kesibukan. Kesibukan yang sebenarnya bagi dirimu itu adalah sebuah ketaatan. Ketaatan itu adalah kesibukan yang semestinya itu kamu lakukan. Fata'atullahi mongko utawi taat ing Allah taala halim wa sapa Allah iku adzamul asghali. Iku luweh agung-agunge luweh mulia-muliane pira-pira kesibukan, pira-pira ketungkulan. Pekerjaan paling mulia, pekerjaan paling agung, paling mulia, paling besar, paling tinggi derajatnya itu adalah sebuah ketaatan. Ini secara umum. Nah, ini nanti bisa menjadi cabangnya itu banyak. Makanya tadi pertama ya Islam tadi la ilaha illallah, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kemudian di dalam kepatuhan itu ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Dan ketika seseorang itu menjalankan itu semuanya, bahkan kemarin dijelaskan termasuk taat itu apa? Termasuk taat itu adalah tarkul maksiyah, meninggalkan apa? Meninggalkan maksiat, meninggalkan duraka, meninggalkan dosa, meninggalkan larangan, gitu. Meninggalkan larangan. Dewes Islam dia disibukkan dengan meninggalkan larangan. Nah, itu berarti dia telah masuk dalam kategori ketaatan. Nah, ini Syekh Nawawi menjelaskan ketaatan itu apa? Ketaatan itu ketika seseorang meninggalkan sebuah larangan. Nah, ketika dia itu selama tidak menjalankan larangan, berarti dia dalam posisi menjalankan sebuah ketaatan. Jadi ngopi jandem ngalur ngidur selama itu bukan dosa, maka itu juga sebuah ketaatan. Turu itu ya sebuah ketaatan. Kumpul karo bojone, serawungan apa ngobrol-ngobrol karo bojo, muasyarah karo keluarga, ya karo anak. Selama itu bukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjalankan sebuah ketaatan. Dan itu ketika seseorang itu disibukkan dengan ketaatan, berarti disibukkan dengan meninggalkan larangan, baik disadari ataupun tidak, maka sebenarnya dia telah menjalankan, telah melakukan sebaik-baik pekerjaan. Maka mergawe, bekerja, dari satpam, katakanlah dari security, dari cleaning service, ya, office boy cleaning service, terus jadi karyawan, jadi pegawai. Selama itu bukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ terdapat
ketaatan. Maka ketaatan itu ya tidak hanya melulu yang yang mahdho, yang murni berupa sholat, ngaji, wiridan, enggak. Semua itu ada waktu dan tempatnya masing-masing. Nah, yang dianjurkan oleh para ulama itu ya ketika kita itu berada pada waktu dan tempat untuk ibadah langsung kepada Allah, ya kita lakukan. Ketika kita berada pada waktu dan tempat hablum minallah, ya kita harus melakukan hablum minallah. Tapi ketika kita itu berada pada waktu dan tempat yang harus hablum minannas, maka kita harus hablum minannas. Itu yang dijelaskan dalam kitab Hikam itu berkaitan dengan asbab dan tajrid, makom asbab dan makom tajrid. Kalau keterangan yang ada yang diterangkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu dalam syarah hikamnya itu kan, makom tajrid itu apa? Makom tajrid itu di mana kamu berada pada waktu dan tempat yang mestinya kamu itu hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kamu pada waktu dan tempat yang harusnya kamu itu ibadah mahdho, contoh waktu sholat duhur masuk atau waktu sholat subuh masuk. Waktu sholat subuh masuk, berarti iki waktune ibadah nang Allah Subhanahu wa Ta'ala sing hubungannya antara kawula karo pangeran. Nah, ketika jam itu wayahe kerja, lah berarti di situ kamu berada pada makom asbab, makom tempat dan waktu di mana kamu harus berhubungan dengan orang lain, harus memberikan kemanfaatan kepada orang lain, yang mana hasilnya itu kepada keluarga, dan hasil daripada asbab itu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, itu berarti makom asbab. Sing gak tepak iku, sing gak tepak lek wayahe asbab, terus dheweke itu memposisikan diri pada makom tajrid. Wayahe mergawe kok dhek sik wiritan ae tasbihan wae, padahal wis wayahe dhek mergawe. Sewalike nalikane mergawe melakukan asbab, kok ternyata karo Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan pada waktu dan tempat di mana harus njungkung nang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ngene iki. Ngene iki wayahe mergawe, berangkat mergawe, mestine mergawe. Dan itu termasuk ketaatan, ya itu termasuk ketaatan selama yang dilakukan bukan maksiat. Wes mergawe tengah-tengah dhuwur deng adzan. Nah, pada saat itu berarti kamu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu dan tempat harus tajrid. Jadi seseorang itu dalam 24 jam itu bisa jadi berada pada makom asbab, bisa berada pada makom tajrid. Ya tergantung tadi situasi, kondisi, tempat dan waktu di mana Allah menempatkan kita. Nah, ketika kita ditakdirkan dawa umure kok menangi zuhur, waktu sholat zuhur, berarti kita diperintahno nduk makom tajrid, sholat, wiritan, deres. Sak mantune iku kok wayahe mlebu kerja maneh rek, wayahe kerja, ya monggo kerja. Wayahe mangan iku termasuk asbab. Ana sing ana hubungane antar kawula iku wis jenenge asbab. Lah kedua-duanya adalah sebuah ketaatan, dan ketika dilakukan pada waktunya masing-masing, pada tempatnya masing-masing, maka disitulah kesempurnaan sebuah ibadah. Nah, ini kak dawa-dawa bukan itu apa ninggal larangan. Dan ketika orang itu meninggalkan larangan, maka di situ dia telah melakukan pekerjaan istighol yang paling a'dham, paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjute dawuh Sayyidina Ali, wa inna minal ibrati lan sak temene iku setengah saking pitutur. Ai al aidoti tegese ya pitutur mauidho. Pitutur yakfi kang nyukupi apa al ibrah ka ing sira al mauta apa mati. Al mauta apa mati, ibrotan apane pituture. Sayyidina Ali fa inna piye maksudnya fa innal mauta mongko sak temene mati iku akbarul mawaidi, iku luweh gede-gedene pira-pira pitutur linasi kedue menungso. Nasihat yang apalagi, nasihat yang bagaimana lagi yang bisa melebihi nasihat dari sebuah kematian.
dari sebuah kematian. Ini Sayyidina Umar dawakan kafa bil mauti wahidun. Kowe lek kepengin nuturi awakmu, eling li awakmu bakale mati. Apa itu? Wa'mal masita fa innaka masyun. Wis nglakoni terserah awakmu. Kowe dikai Allah Subhanahu wa taala ikhtiar. Kowe dikai Gusti Allah apa iradah juz'iyah, dikai kehendak bebas, tapi yo terbatas. Kehendak bebas kok gak koyok kehendake Allah Subhanahu wa taala. Iradah juz'iyah dari kitab-kitab tauhid itu kan kita diberi iradah juz'iyah atau istilah lainnya adalah kita diberi ikhtiar, kita diberi pilihan. Terserah, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah mau melakukan amal baik ataukah melakukan amal buruk. Itu diberi kebebasan kita dengan segala konsekuensinya. Tapi ingat, ada tuntunannya ketika kamu melakukan fama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Itu sudah dikasih tahu, sudah dikasih aturan urip nang dunya wis koyo ngene. Siapa yang menanam dia akan menuai. Tabur tuai. Nah itu pasti. Dan itu tidak hanya dalam agama Islam saja, di agama-agama selain Islam itu juga diajarkan seperti itu. Siapa yang menanam, menabur, dia akan menuainya. Dia akan menuainya. Ya terserah. Tapi eling, kowe bakale mati. Dan nasihat sing model apa maneh sing iso ngungkuli nasihat sebuah kematian. Ndak ono. Ane nalikane kita ape ngelakoni apa wae ngape ngelakoni kok malas aras-arasan melakukan kebaikan, ingat kita akan mati dan setelah mati itu ada kehidupan lagi yang mana ketika kita melakukan kebaikan fama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Dan ketika kita melakukan amal keburukan fama ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ayo cukup. Apa bil mauti wa'idun. Mugi-mugi kita niki dengan ngaji ngene iki ya muga-muga kita iki oleh tambahan ilmu, tambahan manfaat, mugi-mugi diparingi, disarengi hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dadi sabab kita semangat nggih, semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala rupane urip nang dunya iki kelawan bagus, kelawan nurut tuntunane Allah Subhanahu wa taala lewat Kanjeng Nabi, terus kemudian lewat para sahabat, lewat tabi'in, lewat para ulama sampai lewat guru-guru kita. Sehingga tuntunan itu sambung tuntunan itu benar-benar sambung datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi wonten manfaate kangge kula piyambak lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.